عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد, para jamaah yang saya hormati, kita masih membahas tentang zakat. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء hatta yakuna laka 20 dinara. Dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jika kamu memiliki 200 dirham, 100 dirham, dan 200 dirham itu sudah kamu miliki selama 1 tahun, maka zakatnya itu 5 dirham. Berapa 200 dirham itu? Kalau dikonversikan di gram itu berapa? Mi'ata dirham. Berapa? 200 dirham. Nisabnya emas berapa? Nisabnya, batas minimal harta yang dimiliki berapa gram? Nisabnya emas 85 gram. Jadi 200 dirham itu setara dengan 85 gram emas. Kata Nabi, kalau kamu punya emas setara dengan 85 gram, maka sudah wajib dizakati. Kalau kurang dari 85 gram emas, maka tidak ada kewajiban untuk dizakati. Dan kepemilikan itu sudah berusia 1 tahun. Kita memiliki 85 gram emas itu usianya sudah 1 tahun. Ya. Jadi kalau kita memiliki 85 gram emas, baru kita miliki hari ini, ya untuk mengeluarkan zakatnya bukan hari ini, tapi tahun berikutnya. Kalau hari ini tanggal insyaallah 30 Safar. Ya, Safar. Maka untuk mengeluarkannya pada tahun berikutnya, 30 Safar 1445. Ya, sekarang 44 ya. Walaysa 'alaika syai' hatta yakuna laka 20 dinar. Begitu pula mohon maaf, 200 dirham perak, bukan emas. Berapa perak? 595 gram. 200 dirham itu setara dengan 595 gram perak. Dinar baru emas. Hatta yakuna laka 20 dinar.
Begitu pula kamu tidak ada kewajiban zakat sampai kamu memiliki 20 dinar. Ya, ini setara dengan 85 gram emas. Wa hala 'alaiha al-haul fa fiha nisfu dinar. Dan kepemilikan itu sudah berusia 1 tahun, dimiliki sudah 1 tahun, baru dikeluarkan zakatnya. Fama zada fa bihisabi dzalik. Kalau lebih dari itu ya dihitung sesuai dengan hitungannya. Kita memiliki 90 gram emas. Ya dihitung mulai 95 bukan 85-nya. Jadi apa yang kita miliki, jumlah yang kita miliki. Kita memiliki 100 gram emas, ya dihitung 100 gram emas. Walaysa fi malin zakat. Kemudian ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada zakat di dalam harta kita hatta yahula alaihi al-haul, sampai harta itu kita miliki selama 1 tahun. Ini ditegaskan lagi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada pengecualian, harta apa yang tidak perlu ditunggu 1 tahun, langsung dikeluarkan zakatnya? Harta apa? Pertanian, zakat pertanian. Itu panen langsung dikeluarkan zakatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Kemudian dalam riwayat At-Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, "Man istafada malan fala zakata alaihi hatta yahul al-haul." Dalam athar atau riwayat yang dicatat oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Umar, putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, man istafada malan, barang siapa yang mendapatkan harta, memperoleh harta, fala zakata alaihi hatta yahul al-haul, maka tidak ada zakat baginya sampai dia memiliki harta tersebut selama 1 tahun. Yang dimaksud dengan harta istifadah di sini yaitu harta yang didapatkan oleh seseorang bukan dari keuntungan dagangannya, juga bukan dari hasil ternaknya, anak-anak ternaknya, hewan ternaknya, bukan itu. Tapi harta yang didapatkan dari yang lain, seperti warisan atau hadiah, atau hasil dari uang sewa. Dia menyewakan rumah, tanah. Maka harta tersebut, ketika kita mendapatkan harta, tidak ada kewajiban langsung dikeluarkan zakatnya. Dilihat dulu nisabnya, sudah mencapai nisab apa enggak. Kalau uang dikiaskan dengan apa? Emas. Harta yang kita dapatkan itu sudah senilai 85 gram emas apa enggak? Apa belum? Kalau sudah senilai harta yang kita dapatkan, tidak langsung dikeluarkan zakatnya. Kata Abdullah bin Umar, hatta yahul al-haul. Dia memilikinya sampai selama 1 tahun. Kita dapat warisan umpamanya, warisan 1 miliar. Ya, insya Allah sudah lebih dari 85 gram emas. Tidak langsung kita keluarkan zakatnya. Ini athar riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala an, yang tentu tidak mungkin Abdullah bin Umar berbicara atau berfatwa tanpa bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, athar-athar
atau riwayat-riwayat atau eh, keputusan sebuah hukum dari sahabat Rasulullah, walaupun itu berasal dari sahabat Rasulullah, tapi para ulama menghukuminya sebagai marfu, hadis marfu. Bahwa riwayat itu pasti berasal dari siapa? Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin para sahabat-sahabat Rasulullah membuat aturan-aturan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harta mustafad, harta yang didapatkan bukan dari hasil itu wajib dizakati. Tapi ada ketentuannya, sampai berlangsung atau dimiliki selama 1 tahun. Ini menjawab jawaban banyak pertanyaan, bagaimana saya kalau dapat warisan sekian miliar atau sekian ratus juta yang sudah melebihi nisab. Jadi tidak langsung di mana? Dizakatkan. Ada sebagian orang yang mengkiaskan, menganalogikan atau menyamakan dengan zakat pertanian. Kalau zakat pertanian itu kan dapat panen langsung dikeluarkan. Tapi yang lebih tepat itu kalau uang dikiaskan dengan apa? Dengan emas dan perak. Dan juga ada ketentuan dari athar yang jelas dari Ibnu Umar bahwa menunggu selama 1 tahun. Begitu pula harta yang didapatkan dari hasil gaji. Hasil gaji, dilihat dulu nisabnya. Jangan gaji langsung dipotong, uang zakat. Tuh, siapa yang ngajarkan? Kasihan zalim sama orang itu. Sudah gaji tidak seberapa, dipotong uang zakat. Zalim, merampas haknya orang lain. Kalau hartanya memang belum sampai mencapai nisab. Jangan dikiaskan dengan hasil panen. Hasil panen pun ada nisabnya. Ada batas minimalnya. Jadi kalau kita mendapatkan gaji, ya dikumpulkan. Kalau ada uang tabungan kita, kalau memang di dalam uang tabungan kita sudah mencapai nisab, maka ketika mulai mencapai nisab itu dihitung. Oh, hari ini sudah mencapai nisab, maka sampai tahun berikutnya tabungan kita masih sesuai dengan nisabnya, maka kita keluarkan zakatnya. Wa an Ali radhiyallahu ta'ala an qala laisa fil baqari al-awamili sadaqatun. Ini juga perkataan sahabat, dan perkataan sahabat sekali lagi dihukumi sebagai hadis marfu'. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala an, laisa fil baqaril awamil sadaqah. Sapi-sapi yang dipekerjakan, yang dimiliki, yang diternak untuk dipekerjakan, maka tidak ada kewajiban zakat. Tidak ada kewajiban zakat. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang syarat-syarat wajibnya mengeluarkan zakat binatang ternak. Ada yang masih ingat? Syarat pertama apa? Mencapai nisab. Batas minimal harta itu harus dikeluarkan zakatnya, ada nisabnya. Unta berapa? 5. 5 ekor unta. Kalau orang punya 4 ekor unta, tidak wajib mengeluarkan zakat karena belum mencapai nisab. Sapi berapa? Sapi
30. Ya, 30 ekor. Kambing berapa? 40 ekor. Nisabnya batas minimal. Orang punya sapi, ternak sapi, cuma punya 29, tidak ada kewajiban zakat bagi dia. Kecuali kalau dia mau infak, sedekah. Punya kambing, tidak sampai 40 ekor, cuma punya 39, tidak wajib mengeluarkan zakat. Ini syarat yang pertama, mencapai nisab. Yang kedua, hewan-hewan ternak tersebut digembalakan di tempat penggembalaan umum. Kalau hewan-hewan ternak tersebut dia beri makan dari uangnya, maka tidak ada kewajiban zakat. Karena syarat yang kedua belum terpenuhi. Hewan tersebut statusnya saimah atau saum. Saimah itu digembalakan dalam rentang waktu 1 tahun atau sebagian besar dari waktu itu digembalakan di tempat penggembalaan. Dia tidak keluar biaya. Tapi kalau setiap hari dikasih makan, dibelikan dari uangnya, maka hewan-hewan ternak tersebut tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Nisab. Digembalakan di tempat penggembalaan umum. Yang ketiga apa? Yang baru kita bahas. Yang baru saya baca apa? 1 tahun. Punya 4 ekor, kalau unta sudah ada, jangan dibicarakan di Indonesia. Insya Allah tidak ada orang ternak unta. Sapi, orang punya 40 ekor sapi. Hari ini dia punya 40 ekor sapi. Tidak langsung keluarkan zakatnya. 1 ekor sapi 1 tahun, usia 1 tahun. Zakatnya tabi'ah atau tabi'atan. Sapi yang berusia 1 tahun. Tidak langsung hari itu, tapi dilihat tahun depan dengan tahun Hijriah, ya kalau sekarang 30 Safar, maka 30 Safar tahun berikutnya, kalau sapinya masih 40 atau bahkan lebih, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Yang keempat, syarat dari binatang ternak itu wajib dikeluarkan zakatnya. Binatang-binatang ternak tersebut, sapi, unta, kambing, itu tidak dipekerjakan. Dia menernak atau ternak sapi, hewan-hewan ini untuk diambil susunya, dimanfaatkan, itu baru dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau dipekerjakan, sapi buat bajak sawah, ya, atau kerbau termasuk zakat, termasuk golongannya sapi, saudaranya sapi, keluarganya sapi. Kalau umpamanya dia punya kebo untuk bajak atau untuk mengangkat barang-barang berat, untuk dipekerjakanlah, maka tidak wajib zakat. Jadi kalau salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, sudah tidak kewajiban zakat ya. Tapi sekali lagi ikhwani fillah, bukan berarti tidak ada kewajiban zakat kemudian kita tidak sedekah. Ya. Tetap kita harus sedekah. Kalau sedekah sunnah, ya. Dan harta yang disedekahkan itu justru akan barakah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harta itu ma naqasat sadaqatun min mal. Harta itu tidak akan berkurang dengan sedekah. Jadi sapi-sapi yang dipekerjakan tidak ada sedekahnya, tidak ada zakatnya. Di sini dikatakan oleh para ulama, yuqasu ala dzalik jami'ul amwal allati uiddat lil ishtighal wal baqa wa lam tuj'al lin nama'it tijari. Dikiaskan dari harta-harta tersebut, harta-harta yang memang dimiliki untuk dipakai atau untuk kerjanya dia, bukan untuk dikembangkan dengan diperdagangkan. Seperti dia punya orang dagang, ya berdagang, yang dihitung itu barang dagangannya. Tapi alat-alat yang membantu dagangannya tidak dihitung.
Jangan dihitung semua. Umpamanya kita buka toko, ada baju-baju, kita dagang kain atau hem atau baju. Yang dihitung ya bajunya tok. Kursi buat tempat kita duduk, meja buat tempat kita nulis, tidak dihitung, jangan dihitung. Karena itu bukan harta yang diperdagangkan. Lampu yang kita miliki, hatta lampunya harganya mahal. Jadi barang-barang yang tidak diperdagangkan, walaupun digunakan untuk membantu kelancaran perdagangan, atau mobil. Mobil yang kita gunakan untuk angkut barang. Selama mobil itu tidak diperdagangkan, jangan dihitung. Begitu pula barang-barang yang kita miliki, mobil pribadi, rumah pribadi, itu sudah saya sampaikan. Sekalipun kita punya 10 mobil, umpamanya, pribadi, tidak kita jual belikan, tidak kita sewakan, itu tidak ada zakatnya. Kita punya rumah miliaran rupiah, tidak ada zakatnya kalau itu untuk pribadi. Tidak dijual belikan atau disewakan. Kalau disewakan nanti zakatnya dari hasil uang sewa. Ikhwani fillah, kemudian hadis berikutnya dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya yang bernama Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man waliya yatiman lahu mal, barang siapa yang mengurus anak yatim yang punya harta, anak yatim yang punya harta, dan disebut anak yatim kalau anak tersebut ditinggal wafat oleh ayahnya sedangkan usianya belum baligh. Itu disebut anak yatim. Kalau usianya sudah baligh, tidak disebut anak yatim. Jadi kalau disebut itu anak yatim, jadi kalau orang sudah dewasa, sudah nikah, jangan disebut anak yatim. Ya, atau sudah baligh lah, anak yatim, tidak. Nama yatim itu sudah hilang dari dirinya. Jadi yatim itu anak yang ditinggal wafat ayahnya dalam usia, belum mencapai usia baligh. Siapa yang mengurus anak yatim yang punya harta, falyattajir lahu, hendaknya dia gunakan hartanya anak ini untuk berdagang, diputer, biar tidak tidak diam, tapi dikembangkan. Tapi Nabi mengingatkan, dikembangkan, diperdagangkan, bukan dimanfaatkan oleh yang mengurus anak yatim, dikembalikan kemaslahatannya kepada anak tersebut. Wala yatrukhu hatta ta'kulahu sadaqah, dan jangan dibiarkan habis sampai dimakan oleh sedekah, zakat. Artinya hadis ini, ikhwani fillah, menjelaskan kepada kita bahwa syarat mengeluarkan zakat itu tidak harus orang yang punya harta itu baligh dan berakal. Kalau ibadah-ibadah yang lain syaratnya adalah al-aqlu wal bulugh, berakal, sudah balik, sholat harus sudah berakal, sudah balik. Haji pun demikian dan lain sebagainya. Tapi kalau zakat, syaratnya itu bukan dilihat pada orangnya, tapi pada hartanya. Punya harta apa enggak? Dan ini pendapat 3 imam. Baik Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Malik. Kalau Abu Hanifah tidak, tetap syaratnya orang yang punya harta itu sudah berakal dan sudah baligh. Tapi hadis ini membantah. Jadi anak yatim yang belum baligh pun, kalau dia punya harta, maka
si wali punya tanggung jawab untuk mengurus hartanya. Di antaranya untuk mengeluarkan zakatnya kalau memang sudah layak untuk dikeluarkan zakatnya. Jadi tidak dalam urusan zakat ini yang penting punya harta. Begitu pula orang gila. Orang gila, umpamanya orang karena tiba-tiba dapat harta banyak terus dia gila. Ya. Kegilaannya ini tidak kemudian membuat dia tidak membayar zakat, tetap wajib membayar zakat. Jadi berkaitan dengan harta. Berkaitan dengan harta. Maka begitu pula kalau kita menghadiahi anak. Mamanya ada orang, ya, sekarang kan orang, ya kalau kita baca, kita lihat orang-orang kaya itu kalau menghadiahi anaknya apa? Mobil. Ya. Mobil-mobil yang harganya bukan jutaan. Ya. Dia hadiahi, anaknya belum balik. Hatta anaknya belum balik, kalau dia sudah mendapatkan harta itu dan sudah setara dengan nisab, kena zakat. Anak tersebut wajib mengeluarkan zakatnya. Jadi tidak ada kaitan dengan al-aqlu wal bulugh. Ya. Walaupun dia gila, tidak berakal, ya, belum balik, tapi kalau sudah punya harta sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang sudah kita bahas, maka mereka tetap terkena kewajiban zakat. Dan di sini juga Nabi memberikan arahan kepada mereka-mereka yang mengurus anak yatim, dan kita tahu fadilah keutamaan orang-orang yang mengurus anak yatim dengan amanah. Itu fadilahnya besar. Kata Rasulullah SAW, mereka akan bersama Rasulullah SAW. Mereka akan dekat dengan Rasulullah seperti dekatnya dua jari ini. Keutamanya besar. Itu kalau amanah. Di antara bentuk kita mengelola harta anak yatim, kalau dia punya harta, diputar, diperdagangkan, sehingga ada hasil. Tapi kembali, semua itu dikembalikan kepada si pemilik harta, yaitu anak yatim tersebut. Dan Rasulullah mengingatkan dengan keras orang-orang yang tidak amanah dalam mengelola harta anak yatim. Jadi ketika seorang mengurus anak yatim, maka tidak boleh setengah-setengah atau main-main atau gampang-gampangan. Jangan sampai justru dia mengurus dan melakukan kezaliman terhadap anak-anak yatim. Besar dosanya orang yang berbuat zalim terhadap anak-anak yatim. Kemudian dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataahu qaumun bi sadaqatihim qala Allahumma salli alaihim. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala an, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jika didatangi oleh suatu kaum dengan membawa harta zakat mereka, Nabi berdoa, Allahumma salli alaihim, ya Allah limpahkanlah salawat terhadap mereka. Dan salawat Allah kepada hamba-hambanya itu dikatakan oleh sebagian ulama artinya rahmat. Allah akan melimpahkan rahmat buat mereka. Ulama yang lain seperti yang dinukil oleh Imam Bukhari dari Abu Aliyah, salawat Allah kepada hamba-hambanya artinya thana'uhu 'alal mala'il a'la, pujian Allah di hadapan mala'il a'la, malaikat-malaikat Allah. Dan luar biasa kalau Allah bersalawat kepada hambanya. Kapan Allah bersalawat kepada hambanya? Kapan? Ketika kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Rasulullah, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Luar biasanya kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Dan perlu saya ingatkan bahwa ketika nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, kita harus mengucapkan salawat, jangan diam. Tidak perlu harus bersuara dengan suara keras, tidak. Yang penting kita ucapkan. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli alaihi." Orang yang medit, katanya Nabi, orang yang bakhil itu adalah orang yang ketika namaku disebut, dia tidak mengucapkan salawat. Itu medit, kata Rasulullah SAW. Jadi ini yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang membawa zakat, Nabi berdoakan mereka. Dan kita diajarkan untuk membalas kebaikan yang kita dapatkan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kalau kita tidak memiliki apa-apa untuk membalasnya, minimal doa. Minimal doa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Barang siapa yang berbuat kepada kalian kebaikan, berbuat baik kepada kalian, fakafi'uh, balaslah kebaikannya tersebut. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tadhunnu annakum qad kafa'tumuh. Kalau kalian tidak mendapatkan apa-apa, tidak punya apa-apa untuk membalas kebaikannya, maka doakan. Doakan sampai kalian menganggap dengan doa ini kalian sudah apa? Sudah membalas. Artinya doa terus. Dalam riwayat yang lain disebutkan doa, di antara doanya adalah jazakallah khairan. Ini kita biasakan. Itu bukan doanya orang Arab, tapi doa dari Nabi. Doa dari Nabi, jazakallah khairan. Semoga Allah memberikan, membalas kebaikan untukmu. Jazakallah khairan. Kita biasakan dengan lafaz-lafaz yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau tidak bisa ya terima kasih, ya sudah cukup sudah. Itu sebagai ucapan pembalasan rasa syukur kita kepada beliau. Dari sini juga Islam ingin mengajarkan kepada kita agar kita itu tidak menjadi orang-orang yang hanya menerima. Sampai-sampai Nabi mengatakan, kalau kamu menerima, balasan. Di sini Islam mengajak kepada kita menjadi orang-orang yang memberi. Jangan mau hanya menada. Minimal kalau kita tidak bisa memberi apa-apa, doa. Minimal dengan doa. Ini kalau umat Islam memiliki semangat untuk memberi, insya Allah maju umat Islam ini. Padahal Nabi kita juga Muhammad SAW mengatakan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Kita harus punya semangat untuk memberi. Memberi apa yang kita miliki. Memberi tidak harus dengan uang. Bisa memberi dengan ilmu, bisa memberi dengan harta, bisa memberi dengan pemikiran, bisa memberi dengan tenaga kita. Yang penting jadilah orang yang memberi, bukan orang yang diberi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.